Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Barakbah dari kelompok 3 dengan NIM 12140300007 kelas Manajemen Dakwah 1A. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu dengan definisi wahyu Al-Quran. Wahyu diambil dari bahasa Arab dari kata wahaya, yaha, wahai, bermakna isyarah atau petunjuk. Wahyu secara terminologi terdapat beberapa pendapat diantaranya Ustadz Muhammad Abdu dalam Risalah At-Tauhid. Wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan keyakinan bahwa itu berasal dari Allah, baik melalui perantara maupun tanpa perantara. Pengertian wahyu sendiri menurut Hasan Zaini dan Radiatul Hasanah tahun 2010 pada halaman 12, wahyu adalah masdar dari kata kerja waha, yahi, wahyan, yang berarti memberi isyarat, mengirim utusan, berbisik-bisik, berbicara pada tempat tersembunyi yang tidak diketahui orang lain, mencampakkan ilham ke dalam hati, menuliskan, menyembelih dengan cepat atau buru-buru. Lalu, secara etimologi, wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh yang lainnya. Kata wahyu atau revelation beserta kata bentukan lain darinya, auha dan wahya, telah menjadi istilah-istilah teknis dalam terminologi Islam, khususnya untuk merujuk komunikasi pesan ilahi atau pewahyuan kepada para nabi, dari Nasr Hamid Abu Zaid. Menurut Abu Zaid, konsep wahyu Al-Quran dengan meminjam teori model komunikasi Roman Jacobson, meskipun tidak bersisi sama, proses pewahyuan atau wahya kata Nasr Hamid tidak lain adalah sebuah tindakan komunikasi yang secara natural terdiri dari pembicara yaitu Allah Subhanahu wa taala, seorang penerima Nabi Muhammad SAW, kode komunikasinya bahasa Arab, dan sebuah channel yaitu dari Ruh Suci atau Jibril. Seperti ini beda konsepnya, pembicaranya Allah, pesan dari Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, penerimanya Nabi Muhammad, channelnya atau perantaranya dari malaikat Jibril alaihissalam. Kode itu bahasa Arab. Macam-macam wahyu. Wahyu ada dua, wahyu jali dan wahyu kafi. Wahyu jali adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul baik langsung ataupun tidak. Sedangkan wahyu kafi berupa hadis qudsi. Cara penyampaian wahyu Al-Quran terdapat 3 metode tanpa melalui perantara, yaitu melalui mimpi. Contohnya yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, Allah menyuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, lalu Allah menggantikannya dengan hewan kurban. Yang kedua, melalui perantara seperti pada terjadinya wahyu kepada Nabi Musa dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Melalui malaikat Jibril, yaitu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada penurunan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Definisi Al-Quran, para ulama ahli bahasa berbeda pendapat tentang asal-usul kata Al-Quran. Ada 2 pendapat terkait asal-usul kata Al-Quran, yaitu ada yang mengatakan Al-Quran adalah isim ghairu mushtaq atau disebut isim alam, yaitu kata yang berdiri sendiri dan tidak diambil dari kata manapun. Al-Quran adalah kalam Allah yang ditulis dalam bentuk mushaf, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam secara mutawatir lafaz maupun maknanya yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta dinilai ibadah bagi orang yang membacanya dan mengamalkan. Proses turunnya Al-Quran, pertama Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kedua diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama atau dunia secara keseluruhan dan disimpan di Bait Al-Izzah pada malam Lailatul Qadar. Ketiga, diturunkan dari Bait Al-Izzah ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau selama 23 tahun. Maksud dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur agar umat muslim dapat menghafal dengan mudah dan dapat mengamalkannya dengan baik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.